Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Wow, puji Tuhan. Saya pastikan keadaan kita luar biasa melewati setiap musim hidup kita karena Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bila pagi hari ini siapkan hati kita berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Lawatan Allah, hadirat Allah melingkupi setiap kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan baca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular redung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya.
Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena kami percaya atas setiap janji-janji firman-Mu yang pasti digenapi, dan setiap kehidupan kami orang yang percaya bagi-Mu. Biarlah ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami datang dengan syukur kami Tuhan. Ini segenap kerinduan kami. Kau katakan hanya Engkau yang terindah, Yesusku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Nyanyikan bersama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Sama-sama sekali nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, dengan syukurku, membawa
karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Kamu katakan, Yesusku, Kau yang terindah. Haleluya. Selamanya ku ini hidup kami bawa sebagai persembahan bagimu. Haleluya. Kau terindah, selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yes, Lord. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, haleluya. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagimu, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku. Mari sekali lagi sambil mengangkat tanganmu nyanyikan. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidup kami.
persembahan kami untuk Yesusku yang terindah. Amin. Yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kau yang terindah, Kau yang termulia, bagi kami ya Tuhan. Ini hati kami dengan segenap kerinduan, kami datang padamu, menyembahmu, meninggikan Engkau, memuliakan namamu, Yesus. Segenap kerinduan kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja sampai selama-lamanya. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya di tempat ini dan saat ini ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami buka hati kami, berserah penuh bagi-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Biarlah Kau bekerja di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kerajaan-Mu dinyatakan, kuasa kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Segalanya, Kau segalanya bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah waktu terindah di mana kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi. Perjumpaan yang otentik dengan Engkau. Biar setiap kami mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku membawa
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Amin. Nyanyikan dengan kerinduan. Sekali lagi katakan, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hidupku. Ya Rabbi, siapnya namamu. Haleluya. Amin. Yesus yang terindah. Selamanya ku. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan. Ku membawa. Amin, amin. Hanya Engkau di hidup kami. Yes, Lord. Yes. Ku membawa hidupku. Sekali lagi bersama-sama nyanyikan, ku membawa hatiku. Membawa hatiku. Sungguh hanya Kau di hidup kami. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Hanya Kau di hidupku. Hanya Kau di hidupku. Hanya Kau kerinduan hatiku. Tiada yang lain Tuhan. Kau satu-satunya yang termulia. Kau yang paling berharga yang kami miliki dalam hidup kami. Kami tak mau digantikan oleh apapun juga. Hanya nama Yesus yang kami miliki, yang kami pegang erat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
Inilah pujian kami. Kami mau katakan Yesus terindah dalam hidup kami. Yesus termanis bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dengan apa dapat kami balas kasih dan kebaikan-Mu selain puji-pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami persembahkan seutuhnya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat damai sejahtera daripada Tuhan untuk bangsa Indonesia. Shalom Indonesiaku, shalom Indonesiaku. Damai sejahtera melampaui segala akal turun menaungi bangsa Indonesia. Kami memberkati pemerintahan yang ada saat ini. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih, bahkan sampai kepala daerah, semuanya Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada-Mu. Kami percaya biar melalui kepemimpinan setiap pemerintahan kami, bangsa ini semakin kuat, semakin maju. Karena Engkau Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap pemerintahan kami. Diberkatilah tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia di tengah-tengah resesi ekonomi global yang sedang melanda seluruh dunia. Kami percaya perekonomian bangsa Indonesia semakin stabil, bahkan semakin kuat. Karena Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan bangsa kami. Sia-sia mereka berjaga-jaga dengan kekuatan manusia. Biarlah kekuatan Tuhan menaungi, dilimpahkan dalam setiap kehidupan mereka pada saat mereka berjaga-jaga Tuhan Yesus. Terima kasih, diberkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan para wakil gembala yang ada Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan terus mengalir, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah mereka semakin kuat di dalam Engkau, berjalan terus dalam visi misi yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan mereka. Berkati pelayanan penggembalaan mereka, diberkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala, Ibu Linda Waplau. Tuhan, kasih setia rahmat Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan mereka. Kekuatan mereka semakin hari semakin meningkat, karena mereka menanti-nantikan Engkau sepanjang hidup mereka. Pengurapan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi, penyertaan Tuhan sempurna. Pemberitaan Injil-Mu Tuhan, ada tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah penggembalaan di Ambon maupun di Jakarta. Diberkatilah pelayanan keluarga, diberkatilah usaha bisnis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap para leaders yang ada, setiap pengerja di GB House of Glory Tuhan. Ya, berkat Allah terus mengalir, memampukan setiap kami dengan pengurapan Tuhan untuk terus bergerak maju bersama-sama bergandengan tangan, membawa banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah memanggil mereka, memilih mereka untuk memberkati mereka. Bukan hanya menikmati berkat-Mu, tapi setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang aktif, adalah murid-murid Tuhan yang siap sedia dalam segala hal untuk memberitakan Injil kabar baik, menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, di tempat kerja mereka, di kantor, di bisnis usaha mereka, bahkan di dalam keluarga mereka. Mereka menjadi garam dan terang dunia. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, diberkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa. Kami bawa dengan ucapan syukur sebab kami telah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dalam hadiratnya. Berikan dulu salam kiri kanan, katakan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh manis lawangi kasih Tuhan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manisi, semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manisi, semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manisi, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manisi, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Ada semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua ada di tempat ini disayang Tuhan Yesus, dicinta Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun tidak dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Sio, sio, sio manisi, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manisi, ada semua dicinta. Sekali lagi nyanyikan. Sio, sio, sio manisi, ada semua dicinta Tuhan. Sio, 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 sio manisi, ada semua dicinta Tuhan. Ada semua, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Ada semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa kita tempati semuanya berharga dan mulia, amin. Biar setiap kita memuji, membesarkan nama Tuhan lebih lagi, haleluya.
pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Nyanyikan bersama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama lambaikan tangan menyanyikan haleluya. Haleluya, amin. Semua lambaikan tanganmu menyanyikan Haleluya, amin. Haleluya, amin. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan Haleluya, amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Setiap kita di tempat ini adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya belum dengar suaranya. Amin. Haleluya. Hari dengan sukacita lebih lagi umat yang diberkati Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan dan kepala kita. kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Umat yang diberkati Tuhan, nyanyikan bersama dengan iman. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah
besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup, nyanyikan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Berkat bukan hanya bicara tentang keuangan, tapi kalau saat ini kita sehat itu adalah berkat Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam setiap masalah hidup kami, selalu ada jalan keluar yang Kau berikan bagi kami. Tidak ada hal yang mustahil Tuhan. So kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat sekali lagi umat Tuhan nyanyikan, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka. Yes, amin. Masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Nyanyikan dari awal, katakan, Kau selalu ajaib bagiku. Amin. Jalan-Mu tak terselangi. Amin, amin. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang sekali lagi nyanyikan, Kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselangi. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Yang menutupnya.
sendiri nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, kau selalu ajaib bagiku. Ini pengakuan setiap kami. Yes, haleluya. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Amin. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Masih ada. Yes. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Jalan-jalan yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Yes, Lord. Bersama-sama nyanyikan, masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sambil kita berdiri sekali lagi, nyanyikan pujian ini. Masih ada jalan terbuka untukku. Haleluya. Masih ada jalan yang masih ada jalan terbuka untukku. Kami melihat kebesaran-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Engkau membelah lautan, Engkau membuka jalan yang tertutup. Pintu-pintu tertutup Engkau bukakan bagi setiap kami. Engkau membuat air di mata padang gurun yang kering, Tuhan. Engkau ajaib, Engkau besar. Besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia, Allah yang besar, ajaib. Oh, haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti
Jemaat Tuhan yang diberkati, saat hening ketika kita mempersilakan Dia berfirman, pejamkan matamu sehingga fokus hatimu, pikiranmu untuk firman yang hidup. Roh Kudus hadir. Awan Shekinah penuhi tempat ini. Tempat ini telah ditabiskan menjadi bait-Mu juga. Jamah setiap pribadi. Ketika hati kami menyembah, buatlah ledakan kuasa-Mu. Sebuah mujizat terjadi. Hadiah dari surga terjadi. Dan setiap tempat ini dilingkupi oleh hadirat Allah. Sehingga si jahat tidak akan menyentuh setiap pribadi. Kobaran api ilahi terjadi. Dan itu terjadi. Dan kekuasaan Allah diperlihatkan. Odi sambaria tolia tomambariala say. Haleluya. 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 Buriso mandadile. Bariso mandadile. Terima kasih buat Roh Kudus. Hamba siap menyeberangkan kebenaran firman-Mu. Umat-Mu siap untuk memasuki lembaran kitab ajaib. Firman Allah yang hidup. Dan kekuasaan Roh Kudus terjadi saat ini. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap pribadi kami dalam darah anak domba Allah. Sehingga kami dihidupkan secara rohani dalam kekudusan hadirat-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap menyambut kebenarannya. Dan kami siap untuk menikmati ledakan mujizat Allah di dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan memuliakan Engkau. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan lagi haleluya. Katakan lagi haleluya. Bersama. Haleluya. Makasih buat Roh Kudus. Jemaat Tuhan di hadapan Allah Bapa di surga. Bersama kita katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, shalom. Selamat pagi, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Tentu saya berterima kasih buat Tuhan dan bersyukur buat kepercayaannya. Dan juga berterima kasih buat Pak Gembala sidang tempat ini, Pak Sony Waplau dan Ibu Gembala, Ibu Linda, dan juga untuk semua leader. Kita bersuka cita hari ini. Ketika kita nyanyi memuji Tuhan, hati kita lah yang dilihat oleh Tuhan. Sebab di hati kita itu terjadi tempat peledakan mujizat. Dan mujizat itu mulai terjadi dari situ, dari sumber kehidupan kita yaitu hati. Jadi sebuah hati yang menyembah itu sangat diperlukan oleh Tuhan. Kita boleh bersorak, kita memiliki semua tim musik yang baik. Tetapi apakah kita punya hati menyembah Dia? Jikalau hati kita menyembah Dia, kita sedang mengizinkan hadirat Allah itu turun karena Dia bersemayam di atas puji-pujian. Dan saya percaya setiap pribadi kita pasti membawa berkat. Mujizat pasti terjadi. Amin.
Berapa banyak yang sakit hari ini, yang mungkin kondisi kesehatan agak terganggu. Coba saudara lambaikan tanganmu. Saudara percaya Yesus pembuat mujizat? Saudara percaya oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh? Percaya? Percaya? Di hadapan Allah kita percaya dan Allah akan membuktikan janji firman-Nya tidak ada dusta di dalamnya. Kita sedang berbakti di hari-hari yang sedang berakhir. Menuju kepada rapture, pengangkatan jemaat. Nah, hari ini saya mau mengajak jemaat HOG untuk memperhatikan tentang persiapan akhir. Katakan bersama, persiapan akhir. Itu tidak sekedar diucapkan, tapi itu harus mempunyai hubungan dengan hati yang selalu siap. Sebab waktu terjadi bunyi nafiri yang terakhir, seluruh jagat raya ini, gemuruh yang dahsyat pasti terjadi. Sang pencipta alam semesta turun di awan-awan yang permai. Dan pengangkatan jemaat itu terjadi. Saat itu mulai terjadi ratapan besar. Karena terjadi perpisahan. Bisa suami diangkat dan istri tertinggal atau sebaliknya. Bisa orang tua diangkat dan anak-anak tertinggal atau sebaliknya. Bisa sahabat temanmu yang begitu dekat dengan engkau terangkat. Tapi saudara tertinggal atau sebaliknya. Apakah saudara siap? Persiapan akhir. Di dalam surat 1 Tesalonika 5 pasal 5 ayat 23 sampai 28. Saya akan membaca kebenaran ini. Mari kita simak bersama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 28. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, tubuhmu. Tidak dibalik tubuh, jiwa, dan roh. Tapi roh, jiwa, dan tubuh. Sebab yang kekal adalah roh dan jiwa. Itu yang harus dipersiapkan. Tubuh itu penting untuk kita ada di bumi ini untuk sementara. Tetapi roh kita harus dengan Tuhan. Jiwa kita harus dikuasai oleh firman Allah sehingga tubuh kita pasti baik-baik dalam pertolongan Tuhan. Jadi Rasul Paulus katakan buat jemaat Tesalonika, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Saudara masih setia? Setia itu menyangkut hati. Ya, setia itu dimulai dari hati. Ia yang memanggil kamu adalah setia sebab ia juga akan menggenapinya. Lalu kemudian ayat 25, saudara-saudaraku doakanlah kami. Rasul Paulus meminta jemaat Tesalonika berdoa bagi misinya dan timnya. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Surat ini ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Di dalamnya merekrut semua kita gereja zaman akhir. Karena surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika itu mempunyai tema khusus. Persiapan
menjelang kedatangan Kristus. Jadi kitab ini membawa kita untuk melihat hal-hal penting yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan iman kita. Kita boleh membangun sebuah kehidupan ibadah setiap minggu. Kita boleh datang ke dalam bait Allah, ke dalam gereja, berbaktikan Tuhan. Tapi apakah kita membuat sebuah hati yang selalu dipersiapkan untuk kedatangan Kristus? Penjemputan itu bisa terjadi kapan saja. Penjemputan bisa terjadi secara pribadi. Kemudian penjemputan itu terjadi juga waktu kedatangan Kristus yang kedua kali di awan-awan yang permai. Yaitu keangkatan gereja. Jemaat HOG yang diberkati Tuhan. Ada 3 hal penting dalam persiapan akhir untuk kita menuju kepada kedatangan Kristus kembali. Yang pertama, yaitu kehidupan doa. Kehidupan doa. Apakah saudara tekun berdoa? Apakah saudara tetap berdoa? Ini hal yang penting sekali untuk membangun persiapan akhir dengan Tuhan. Karena saya melihat ada 3 pintu terbuka yang terkadang kita lengah, kita tidak pernah jaga pintu-pintu itu sehingga setan dia menyerang dan dia masuk dan dia menghancurkan hidup kita. Dia tidak datang dan mengetuk pintumu. Karena pintu itu telah terbuka. Apa pintunya? Saya lihat yang pertama yaitu kurang mengampuni. Kurang mengampuni. Itu membuat saudara membuka pintu untuk setan itu menghancurkan hidupmu. Kurang mengampuni. Kemudian saudara harus tahu tentang hal-hal khusus. Yang kedua, yaitu pintu matamu. Berapa banyak yang pikiranmu dikotori karena mata. Berapa banyak yang batinmu terganggu karena mata. Justru itu mata kita harus melihat Tuhan. Mata iman kita harus tertuju kepada Yesus. Amin. Kemudian pintu yang ketiga yang saya dapati adalah tekun doa. Tekun doa. Joggers, seorang berkewarganegaraan India, ada di Mumbai. Minggu-minggu lalu saya masih di Jakarta. Dan kemudian saya dapat telepon untuk berdoa. Omkar katakan, paman saya joggers, itu jiwanya terganggu. Jiwanya terganggu. Dan dia seperti orang gila. Karena rumah tangganya hancur berantakan, perpisahan terjadi, perpecahan, perceraian terjadi. Pak Pendeta tolong berdoa. Saya katakan, Omkar, saya tidak pernah mengenal engkau. Bagaimana engkau tahu? Dia katakan tahun 2024 saya ada di Ambon, dari India, Mumbai. Lalu saya ke Ambon. Ada satu jemaat, Pastor Robert yang undang saya ke gereja dan hari itu adalah hari Natal Kristus. Dan kemudian dia ada di situ. Lalu dia katakan, saya di sana saya tahu pastor. Oke, apa yang menjadi kebutuhan? Dia katakan begini, Pak Robert, joggers paman saya terganggu jiwanya. Dan ibunya menantang Yesus. Dia katakan silakan berdoa. Silakan minta pendeta dari Indonesia berdoa. Kalau betul Yesus adalah Tuhan, saya keluarga besar akan menjadi Kristen, percaya kepada Yesus. Ia menantang. Saya tidak pernah tahu kalau ada tantangan begitu. Tapi orang yang menantang itu bukan sengaja menantang, tapi dia memang tidak mengerti, tidak tahu kebenaran firman dan dia tantang Tuhan.
Dan saya berdoa, oke, Om Kar, kita berdoa. Mana joggers? Ada di sini, Pak. Pastor, kita berdoa. Sewaktu berdoa, apa yang terjadi dalam rumah itu, tiba-tiba lampu elektrik ini mati menyala. Tiba-tiba joggers ini gelisah. Dia seperti ingin lari. Dan kemudian selesai berdoa, dia lari. Dia keluar dari rumah, dia ke pasar sebentar. Begitu dia kembali dari pasar, dia sembuh total. Kita beri ucapan syukur buat Tuhan. Dan saya mau katakan, kemarin memberitahukan kami tentang hal ini, bahwa dia telah kembali ke pekerjaannya karena sudah dinyatakan sehat. Saya telepon teman-teman saya yang di India, tolong jangkau keluarga ini di kota Mumbai. Mereka membuat pengakuan kalau Yesus itu Tuhan, mereka mau percaya Yesus. Tuhan suka ditantang oleh kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Amin. Ya, saya pernah berdoa waktu saya melihat kondisi iman saya benar-benar rapuh. Saya jauh dari Tuhan. Dan kemudian saya pernah ingat waktu Papa akan dipanggil pulang ke surga, Papa katakan, semua anak-anak, Papa sudah siap pulang ke surga. Lalu saya bertanya, apa benar itu ada surga? Satu hari saya berlutut dan saya katakan, Tuhan, kalau benar Engkau ada, nyatakan kuasa-Mu, saya akan percaya dan saya akan memberitahukan siapa saja, Yesus adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba saya rasa sentuhan tangan di pundak kanan saya. Saya tiba-tiba seperti kestrum. Saya gemetar. Dan tiba-tiba terjadi ledakan tangisan yang dalam. Saya menangis. Dan Tuhan menjamah saya. Saya dipanggil untuk misi yang Tuhan percayakan. Saya bersyukur, saudara, Tuhan ingin saudara juga menantang Dia. Bukan melakukan dengan sengaja, tapi saudara membutuhkan sesuatu. Tuhan, Engkau Tuhan saya. Engkau nyata di tengah kesulitan apapun, Engkau luar biasa. Saya percaya Tuhan pasti lakukan. Yang sakit katakan buat Tuhan, saya percaya Engkau pembuat mujizat. Engkau pembuat mujizat. Tuhan pasti lakukan. Amin. Kemudian habis ibadah ini, selesai ibadah ini, saudara boleh beritahukan apa yang Tuhan lakukan. Kehidupan doa pertama. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara mau menikmati doa yang penuh kuasa? Pertama, tidak boleh ada dosa. Tidak boleh ada dosa. Lalu saling mendoakan. Berarti saling mendoakan, berarti orang yang saling mendoakan, dia benar-benar mengampuni orang lain yang berbuat salah. Terkadang saya bisa katakan, saudara saya sudah mengampunimu, tapi saya kurang mengampuni. Itu bisa. Dan itu pintu terbuka. Setan pasti masuk. Dia tidak perlu mengetuk pintumu. Dia akan menyeruduk masuk dan menghancurkan hidup saudara. Setan takut jikalau orang benar berdoa. Sebab dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara percaya? Saudara percaya? Jadi bukan masalah keyakinan pertama, tapi apakah engkau hidup benar? Jikalau engkau hidup benar, saya hidup benar, maka keyakinan dari Roh Tuhan akan mendukung keyakinan saya tentang firman-Nya. Pasti ada kuasa. Kemudian yang kedua saudara, yang kedua yang harus kita perhatikan, kehidupan persekutuan. Katakan kiri kanan, kehidupan persekutuan. Oke, persekutuan. Apakah ini masih terjadi dengan baik? Sering kita bisa membawa logo salib, tapi banyak orang Kristen tidak mengerti salib.
Salib itu terdiri dari 2 palang yang dipalangkan. Pertama vertikal, baru kedua horizontal. Vertikal yaitu persekutuan dengan Allah lewat pendamaian dari dalam pengorbanan Kristus. Kemudian horizontal yaitu dengan sesama. Saya tidak bisa membangun hubungan dengan sesama jikalau hubungan saya dengan Tuhan tidak baik. Saya tidak punya kemampuan. Kalau saya berkata, oh saya punya hubungan dengan sesama baik, tetapi hubunganmu dengan Tuhan itu tidak baik, saya berpikir tidak mungkin. Sebab setan itu lebih berkuasa dari sifat kedagingan kita. Justru itu kehidupan persekutuan ini harus dijaga dengan baik. Kita jumpai apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur 133. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita sering bisa nyanyi juga rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Umat Tuhan yang terkasih, Allah melihat suatu persekutuan yang indah, itu membuat dia akan datang. Dia akan datang. Saudara tahu persekutuan yang indah sudah digambarkan Allah dalam Taman Eden. Ketika hari sejuk, Allah datangi Adam dan Hawa. Kenapa persekutuannya begitu indah sekali? Sebelum gambar jati diri mereka dihancurkan karena ketidaktaatan oleh dosa mereka jatuh ke dalamnya. Ya, jadi persekutuan dengan Tuhan itu harus dijaga, kemudian dengan sesama. Sebab bila tidak menjaga, maka salib itu saudara tidak layak ada di dalamnya. Umat Tuhan yang terkasih, dia dikatakan seperti minyak. Minyak ini menggambarkan tentang Roh Kudus yang akan mengurapimu. Itu akan terjadi. Seperti embun gunung Hermon ini berbicara tentang berkat-berkat yang akan turun ke dalam ribaanmu. Dan Tuhan mau kita membangun suatu persekutuan yang bersifat ilahi dengan Dia dan dengan sesama. Hari-hari terakhir banyak hal sedang terjadi. Kehancuran mulai terjadi dalam keluarga, bahkan dalam jemaat bisa, bahkan pribadi bisa. Itu setan coba menghancurkan persekutuan kita. Sehingga kita mungkin bisa berkata shalom, tapi hati kita tidak seperti itu. Olehnya itu jemaat Tuhan, mari kita lihat tentang hal ini. Yang kedua ini persekutuan. Maka engkau akan punya bobot kuasa dalam persiapan akhir menuju pengangkatan. Kemudian yang terakhir kita lihat kehidupan apa? Membaca dan merenungkan firman. Katakan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pengertian merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam,
yaitu saudara tetap memiliki pandangan firman karena engkau mengingat dan merenungkan firman dalam jiwamu, yaitu dalam pikiranmu. Dan saudara akan terlindung sungguh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berhasil? Ini kuncinya. Hindari dosa. Kesukaanmu adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam supaya saudara terlindung dari penyerangan kuasa si jahat. Mari kita lihat apa yang diungkapkan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku. Setiap kita ketika leluhur kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua anak cucu tergadai ke dalam dosa dan kuasanya. Dan akibat dosa, jalan hidup kita ada tumbuh onak dan duri. Jikalau onak dan duri menyentuh kakimu, engkau tidak sanggup berjalan lagi. Onak dan duri, apa itu onak dan duri? Setiap langkah perjalanan hidup kita, kita tidak pernah tahu. Terkadang besok ada masalah yang datang. Terkadang ada onak dan duri yang tumbuh di pagi hari. Kita mulai menjadi susah, mengalami tekanan. Justru itu firman Allah itu punya kuasa. Dia ibarat pelita bagi kakiku, supaya selangkah demi selangkah saya melangkah dengan sangat berhati-hati sesuai petunjuk firman, agar saya bisa tiba di surga dalam kekekalan. Jadi firman Allah ini paling penting, harus direnungkan dan diaplikasikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, ikuti firman Tuhan. Saya percaya waktu saudara merenungkan firman, firman itu jadi pelita, menerangi. Jadi setiap langkah hidupmu itu dilindungi. Saudara diberitahu tentang hal yang akan terjadi. Saya punya seorang teman baik, dia seorang perwira polisi. Dan dia katakan, Pastor Robert, satu hari dari Bandung saya akan ke Jakarta. Dan kemudian waktu itu saya mau naik angkot itu, tapi ketika saya sudah injak kakinya ke situ, saya dapat suara katakan, turun, jangan ikut angkot ini. Ia turun. Dan dia persilakan seorang bapak untuk naik. Setelah besoknya, ia tahu persis angkot yang dia tumpangi itu masuk ke jurang. Dan itu banyak yang tewas atau korban. Dia katakan, Pastor Robert, saya bersyukur kalau kita merenungkan firman. Kalau kita merenungkan firman, firman Allah menuntun kita. Ada sesuatu yang membahayakan, dia bisa menghindarkan kita. Amin. Dan itu hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan cakap melindungi dia seperti biji mata. Tuhan pelihara dia. Justru itu penting sekali jemaat HOG. Jangan lupa membaca, merenungkan firman. Ini merupakan bagian hidup kita untuk kehidupan rohani kita bagi kekekalan. Sepasti kita makan di restoran. Kita menikmati santapan makan pagi, siang, dan malam. Sepasti itu untuk tubuh kita jasmani ini sehat. Sepasti itu untuk tubuh rohani kita sehat. Itu firman Allah. Amin. Sebab tubuh jasmani kita saudara boleh makan dengan baik. Tapi hati-hati juga karena banyak orang tergiur dengan yang lesat-lesat. Padahal yang lesat itu bisa menipu. Tiba-tiba muncul kolesterol, darah tinggi dan segala macam. Iya kan? Sehingga firman Allah katakan dengan sangat jelas. Kita harus berhati-hati terhadap hidangan yang lesat. Sebab itu penipu. Jadi saya percaya kalau kita dituntun oleh firman Allah,
kita akan menikmati hari hidup yang diberkati Tuhan. Diberkati roh, jiwa, tubuh kita. Kita boleh makan yang enak, tapi ingat tubuh ini hanya sementara. Akan kembali dalam proses debu menjadi debu. Waktu lepasnya manusia roh dari tubuh daging ini, tubuh ini segera runtuh. Sebab roh kita, nyawa kita itu tersimpan di dalam darah. Waktu itu diambil, maka darah itu pertama yang membusuk dalam tubuh. Dan proses itu terjadi. Peleburan debu menjadi debu. Dan roh kita, jiwa kita itu kekal. Itu kembali kepada Allah. Tetapi apakah kita bisa mencapai surga? Tanpa Yesus kita terhilang. Tanpa Yesus kita terhilang. Percaya kepada Yesus. Terima Dia. Setiap hari lakukan penyerahan hidupmu. Dan jangan lupa bangun kehidupan doamu. Bangun kehidupan persekutuan. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sampaikan salamku kepada jemaat dengan cium yang kudus. Itu melambangkan persekutuan yang benar, yang murni. Kemudian jangan lupa membacakan surat ini kepada jemaat Tesalonika. Baca surat ini, itu menggambarkan firman Tuhan. Karena itu masuk di dalam firman Allah perjanjian baru. Semua surat-surat tulisan Rasul Paulus baik dari dalam penjara, surat-surat penjara itu masuk di dalam Alkitab perjanjian baru. Dan itu adalah ilham Roh Kudus. Justru itu jangan lupa ada 3 hal penting jemaat HOG. Persiapan akhir. Kehidupan doa, persekutuan, membaca, merenungkan firman. Dia pasti pegang tanganmu. Tundukkan kepala di hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Saya undang worship leaders, singers. Badai itu bisa terjadi. Tapi bersama Yesus kita akan terbang semakin tinggi. Burung Raja Wali adalah melambangkan kekuatan Allah dan kekuatan orang Kristen. Hanya satu-satunya burung yang bisa menyerang dia dan mengganggu dia adalah burung gagak. Burung gagak biasa suka menukik dan tinggal di atas punggung dari Raja Wali yang besar itu dan mengganggu. Raja Wali tidak gubris. Raja Wali terus terbang. Terbang semakin tinggi. Waktu semakin tinggi, udaranya makin menipis. Dengan sendiri burung gagak itu jatuh karena kehabisan udara. Badai itu boleh datang, tapi badai itu memiliki hal yang positif untuk kita naik. Percaya apa yang saudara alami sekarang. Mungkin saudara katakan badai, sakit penyakit, badai masalah, badai pekerjaan, badai ekonomi saya. Tetapi itu akan mendorong saudara untuk terbang bersama Allah. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku. Haleluya. Dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
Bait yang kedua, jiwaku tenang. Haleluya. Jiwaku tenang dalam Kristus. Dalam Kristus. Lihat kuasanya. Lihat kuasanya. Dalam keheningan. Mari kita bangkit berdiri. Di saat badan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau saat-saat teduh. Adakah badai? Apakah hembusan itu engkau mulai dengar? Adakah itu menakutkanmu? Adakah itu membuat engkau mulai terintimidasi? Mungkin di tengah malam yang sunyi, saudara menyembunyikan dirimu untuk menangis karena tekanan. Saudara tidak katakan buat siapapun. Tetapi jemaat, engkau punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sampaikan keluhan hatimu dan engkau akan lihat lewat badai itu Dia membawa engkau terbang. Terbang semakin tinggi. Dia ada di sini, saudara. Haleluya. Yang sakit, yang punya masalah, taruh tangan kanan di dadamu. Lihat Yesus sekarang. Saya percaya ada mujizat. Saudara percaya dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara percaya? Katakan amin. Saya percaya dalam nama Yesus ada mujizat. Haleluya. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Jiwaku tenang, jiwaku tenang. Ambil waktu khusus dengan Dia dalam Kristus. Lihat kuasanya. Dalam keheningan. Di saat badai bergelora, pastikan engkau terbang bersama Dia di bawah sayap Roh Kudus. Amin. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin.
saudara sedang nyanyi, Allah sedang melakukan sesuatu. Katakan buat badai itu, di saat badai berdoa, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang, saat-saat teduh sering yang mengganggu keheningan kita dengan Tuhan, yaitu beban masalah yang kuasai pikiran kita. Kalau saudara sudah merenungkan firman, itu ada kuasa penolakan terhadap badai yang coba menyerang. Dan di dalam firman itu ada janji, jangan takut. Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada 365 kali perkataan jangan takut. Berarti setiap hari Tuhan katakan, umatku jangan takut, aku bersamamu. Terkadang hal itu mengganggu keheningan saat teduh kita dengan Tuhan. Jumpai Dia dalam saat teduh ini, dalam jemaat yang besar ini. Haleluya, kita sembah Dia umat Tuhan. Sebelum saya berdoa khusus, katakan Yesus Tuhan. Mulai puji Dia, puji Dia, puji Dia, tinggikan Dia. Dia bersemayam di atas puji-pujian, dan Dia akan membawa engkau terbang dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya, makasih Tuhan. Amin, amin. Oh, glory Yesus. Puji Dia saudara, puji Dia. Dan saudara akan lihat apa yang Yesus lakukan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Amin. Jamaah, jamaah, jamaahmu pasti. Ulurkan tanganmu yang ada bekas paku itu. Ini umat ketebusanmu. Sembuhkan yang sakit, pulihkan, selamatkan rumah tangga yang rusak. Nyatakan kemuliaan-Mu. Berkati ekonomi umat-Mu. Tunjukkan kuasa-Mu. Engkau pasti dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada mujizat, dan ada mujizat. Dan itu terjadi. Oh, haleluya. Terima kasih buat Roh Kudus. Tuhan Yesus, ini jemaat-Mu, dan Engkau sedang menyatakan sesuatu. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau memulihkan kehidupan rumah tangga mereka. Engkau memulihkan keadaan usaha mereka. Engkau memulihkan studi anak-anak-Mu. Perlihatkan bahwa Engkau Allah yang jaya perkasa ada di tengah penyembahan umat-Mu. Lakukan ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu. Sentuh setiap pribadi yang sakit,
menjadi sembuh, 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 menjadi sembuh oleh mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Holy Son of Lord. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Tuhan memberkatimu, katakan di saat badai. Saya kembali